Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ada dua tipe bocil saat raweh. Yang pertama bocil sholat kusyuk. Yang kedua baru mau assalamualaikum warahmatullahi. Udah kabur main mereka lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Mereka makan sepiring berdua. Kalau kamu makan 2 piring sendiri. Plot twist, mau plot twist kan kalian kan? Ini film cakep banget asli lur, yaitu I See You tahun 2019. Bergenre misteri thriller. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang diteror oleh sesuatu di rumah mereka. Mulai dari hal-hal kecil seperti hilangnya barang atau suara-suara di loteng, sampai akhirnya teror pun berujung mengerikan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Stay Kings ya, Cak. Mau nanya, boleh nggak kita makan makanan temer biar dia nggak jadi mokel? Hah? Gimana? Solusi yang sangat bodoh. Monggo skecakan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Justin yang lagi goes dari sekolahnya menuju ke jalanan di tengah hutan. Namun anehnya tiba-tiba dia seperti dihantam sesuatu hingga terpental dari sepedanya. Scene pun beralih ke sebuah rumah cukup mewah yang berada di pinggir laut milik pasutri yaitu Jackie Harper, seorang penasihat hukum, dan suaminya Greg Harper, seorang detektif kepolisian, serta anak sematawayang mereka bernama Connor yang masih SMA dan 2 minggu lagi akan berulang tahun lur. Pagi itu Jackie yang sedang masak sarapan sempat ngelamun sampai-sampai pancake buatannya agak gosong dan dia juga tidak bisa menemukan gelas kesayangannya yang bergambar bunga matahari. Usut punya usut, rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja lur, karena Jackie telah berselengki dengan pria lain. Connor pun sudah nggak respect dengan ibunya lagi dan dia sempat berantem dengan remaja lain untuk melampiaskan rasa kesalnya. Sedangkan Greg masih berusaha mempertahankan status mereka meski sering emosi karena merasa dihianati. Hey, something burned. Damn it. Do you need money for school? I'm gonna be late. Pretty shitty thing what you did. Hey, none of that. Hey, ready. I'll see you later. Greg? Ketika melempar telepon ke jendela sampai pecah, Greg pun melihat gelas milik istrinya ada di atas genteng dan menganggap Connor lah yang menaruh gelas itu di sana. Bahkan ada puntung rokok di dalamnya lur, yang mungkin saja Connor sengaja melakukan itu karena dia kesal dengan sang ibu. Jackie dan Greg sudah sampai di kantornya masing-masing. Lalu atasan Greg, sebut saja Mujiatun, memberikan kasus anak hilang yaitu Justin yang masih berusia 10 tahun dan hanya sepedanya saja yang ditemukan. Melihat kasus itu, Greg pun teringat dengan kasus serupa beberapa waktu yang lalu, yaitu bocil bernama Michael yang hilang saat bersepeda di pinggiran kota dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Saat itu juga Greg beserta rekannya Spitz mendatangi TKP yang sudah dipenuhi oleh kepolisian juga penjaga taman. Polisi pun menghimbau para warga yang ada di taman sekitar hutan bagaimana ciri-ciri pakaian Justin dan mereka bisa memberitai polisi jika menemukan petunjuk apapun. Tak lama kemudian ditemukan pisau lipat berwarna hijau di dekat sana dan melihat itu sontak Spitz pun terkejut karena pisau lipat hijau seperti itu lur selalu digunakan oleh seorang depofilia bernama Cole Gordon yang 15 tahun lalu telah menculik, mencelehkan juga membunuh 6 anak laki-laki dan dia sudah dijebloskan ke penjara oleh Spitz. Maka dari itu Spitz berpikiran bisa jadi yang menculik Justin dan Michael adalah seseorang yang terinspirasi dengan sang pembunuh Gordon. Inilah Aku Melihatmu. Cakep banget film ini lur, tonton sampai habis ya. Thing you find could be important. There's something up here! Sir, should we bring it in? 6 boys, all found buried with those knives. Cool, Gordon, it's before your time. I remember. The green knives.
Sementara itu Jackie yang baru pulang ke rumah begitu terkejut melihat semua peralatan makannya telah hilang dan tiba-tiba ada tukang reparasi yang baru selesai membetulkan jendela. Namun ketika mas-mas tukang itu akan pulang, Jackie pun baru sadar siapakah yang mempersilahkan dia masuk ke rumah. Dan mas-mas tukang menjawab bahwa anak gadisnya Bu Jackie lah yang mempersilahkan masuk. Yang jelas Jackie pun bingung karena tidak ada gadis di rumah itu ya kan. Tapi mas-mas tukang sudah keburu pergi lur. Dan Jackie menduga tukang itulah yang mencuri semua peralatan makannya di dapur. Just a window repairman, I'm not gonna hurt you. Who let you in? A kid of yours, very polite. Who? Saat makan malam berdua, Connor yang emosinya sudah memuncak marah-marah karena Jackie tega mengkhianati ayahnya dan keluarga mereka hancur karena Jackie telah berselengki. Jackie pun hanya bisa terdiam melihat Connor yang balik ke kamar dan saat mencuci piring, tiba-tiba TV di ruang tengah hidup sendiri lur. Bahkan ketika Jackie mematikannya, TV pun kembali hidup dengan sendirinya. Tak lama kemudian Greg pulang dan Jack memberitahu bahwa dia baru saja melaporkan ke kantor reparasi bahwa tukangnya telah mencuri peralatan makan di rumahnya. Namun Greg tidak menggubris perkataan Jackie karena selain menganggap itu hanyalah omong kosong, Greg juga sudah malas dengan istrinya. Lalu ketika naik ke kamar lantai 2, Greg pun merasa aneh karena ada 2 foto Figora yang menghilang lur. Tidak sampai di sana karena hamster peliharaan lepas dan masuk ke dalam lemari. Lalu ketika Greg akan mengambilnya, tiba-tiba pintu lemari pun dikunci yang membuat Greg agak panik dan menduga itu adalah perbuatan iseng anaknya Connor. Sampai akhirnya Jackie pun datang membuka pintu karena mendengar suara gedor-gedor dari Greg dan memberitahu jika Connor dari tadi sudah pergi keluar rumah. Hey, how'd you get in here? I'm not gonna hurt you. Connor, open the door. Serious. Open this door! You're hilarious, but let me out now. So I came up Where's the stairs. Connor? He's out. Karena merasa was-was, Greg pun mengecek ke seisi rumah, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang janggal. Lalu mereka pun sempat cekcok dengan masalah rumah tangga. Dan seperti biasa, Greg akan tidur di kamar tamu yang berada di loteng. Sedangkan Jackie yang galau sulit tidur dan memandangi kapal di lautan dari belakang rumahnya. Lalu saat dini hari, Jackie pun mendengar suara-suara dari kamar Connor yang ternyata berasal dari game online di PC-nya. Setelah mempost video game itu, Jackie pun mengambil baju-baju Connor yang keleleran di bawah kasur dan sempat terhenti sejenak karena melihat ada topeng kodok di sana. Tak lama kemudian Connor yang habis minum di dapur datang dan Jackie mengatakan jika besok dia akan mengantar Connor ke sekolah karena ada kasus penculikan yang baru saja terjadi. Beberapa jam kemudian, Greg yang sedang tidur tiba-tiba selimutnya ditarik. Lalu esok paginya dia pun terkejut karena celana serta kasurnya basah dan bau pesing lur. Yang mana Greg mengira dia ngompol tanpa sadar karena sudah faktor usia. Right there, shoot. I'm taking you to school tomorrow. What? Why? I'm not gonna get kidnapped. Yeah, okay. I'll be right there. Di kantor polisi, Mujiyatun membahas tentang kasus penculikan yang modusnya sama persis dengan kasus 15 tahun lalu, di mana pelakunya yaitu Gordon dijadikan tersangkanya dan sekarang dia masih di penjara. Sekarang pengacara pembelanya Gordon ingin membuka kasus itu kembali karena dia yakin kliennya tidak bersalah dan harusnya bisa terbebas dari penjara. Namun Spitz mengatakan bahwa Gordon tidak akan mungkin menang di pengadilan karena dulu semua petunjuk mengarah ke Gordon, seperti ditemukan banyak pisau lipat hijau di bagasi mobilnya dan baju dari keenam anak juga berada di rumahnya. Namun untuk memastikan, Mujiyatun pun memerintahkan Greg dan Spitz agar mendatangi 2 korban yang berhasil kabur dari keberingasan Gordon 15 tahun lalu, yaitu Tommy Brown dan Travers, yang mana mereka bisa menjadi saksi bahwa Gordon memang pelakunya. Pertama-tama mereka pun mendatangi kediaman Tommy yang tentunya sekarang sudah berumur 20-an ya kan lur. Namun terlihat wajah Tommy yang rusak, mentalnya sangat terganggu dan tiba-tiba dia berteriak ketakutan akibat trauma yang pernah dialami.
Karena tidak memungkinkan untuk ditanya-tanya, mereka berdua pun kembali ke kantor dan Greg mendengarkan rekaman percakapan antara Spitz dan Tommy setelah Tommy berhasil kabur dari Gordon 15 tahun yang lalu, di mana Tommy yang masih bocil mengatakan bahwa ada seorang pria yang datang menemui dirinya dan Travers di rel kereta api. Mereka berdua pun dibawa ke sebuah tempat di tengah-tengah pepohonan, namun Tommy tidak ingat di manakah lokasinya. Dan entah karena alasan apa, Tommy melukai wajahnya sendiri hingga rusak permanen sampai sekarang, lur. Tommy juga memberitahu bahwa rumah pria itu seperti rumah ajaib dan polisi tidak akan bisa menemukannya. Remember where it is? Not there anymore. It disappears. Did he do that to your face? I did it to myself. Where did you see him? Watching us on the tracks. It means you're never gonna find him. Sementara itu di rumah, selengkian Jackie yang bernama Todd datang jauh-jauh ke sana karena sangat rindu dengan Jackie. Namun Jackie meminta Todd segera pergi dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bersama dengan Todd lagi. Atau dengan kata lain, Jackie mungkin sudah tobat dari kehilafannya dan ingin memperbaiki rumah tangganya bersama Greg. Tapi tiba-tiba, What's up with you, Jackie? I don't want to be with you. My son is here. Where? Take the day off work. We have, you know that. Oh, what the heck? ya, endas Todd dilempari gelas kesayangan Jackie. Entah siapa yang melakukannya, lur. Jackie pun segera membawa Todd ke basement rumah untuk diobati lukanya dan agar tidak ketahuan oleh suami maupun anaknya. Karena lukanya cukup parah, Jackie pun berjanji akan membawa Todd ke rumah sakit setelah mengantar Connor ke sekolah. Namun tiba-tiba HP Jackie berdering yang ternyata ditelepon oleh HP-nya Todd, lur. Ketika diangkat tidak ada seorang pun yang berbicara dan Jackie pun bertanya ke Todd di manakah dia meninggalkan HP-nya. Namun Todd masih linglung dan tidak menjawab apa-apa. Sampai akhirnya terdengar suara musik piringan hitam yang berasal dari lantai utama rumah dan Jackie akan mengecek ke atas. Di saat yang sama Connor lagi siap-siap sekolah dan mendengar suara aneh dari kamar loteng. Namun ketika dicek tidak ada siapa-siapa di sana dan begitu Connor turun dari kamar loteng, jelas Jackie pun mencurigai anaknya lah yang tadi melempari kepala Todd. As soon as Connor goes to school, I think I should take you to the hospital. You're calling me. Where's your phone? What are you talking about? Mom? Did you turn this on? No. Up on the roof? No, what are you talking about? Setelah itu Jackie pun akan mengantar Connor ke sekolah dan emaknya Justin sempat datang untuk menanyakan perkembangan kasus anaknya karena dia yakin Justin masih hidup. Jackie pun hanya bisa turut prihatin dan mengatakan bahwa suaminya serta kepolisian pasti akan menemukan Justin. Ketika Jackie lanjut OTW ngantar ke sekolah, Todd yang masih linglung karena kepalanya berdarah mencari obat-obatan di basement. Tapi tiba-tiba begitu Jackie pulang ke rumah, betapa terkejutnya dia melihat Todd yang sudah tewas bersimbah darah. Padahal jelas-jelas tidak ada siapapun di rumah, ya kan? Di lain sisi, Greg dan Spitz kembali datang ke TKP. Sampai akhirnya Spitz menemukan seutas tali panjang yang disembunyikan di balik daun. Dan Spitz menduga Justin terpental dari sepeda karena terkena jebakan tali yang membentang dari si pelaku, lur. Lalu sepulangnya Greg ke rumah, Jackie pun langsung memberitahu tentang mayat Todd di basement dan menceritakan apa yang terjadi. Bahwa sebelumnya Jackie ngobrol-ngobrol dengan Todd di luar rumah dan Jackie ingin hubungan mereka berakhir. Namun tiba-tiba gelas pun jatuh menimpa kepala Todd. Memang dia berdarah tapi nggak separah itu, ya kan? Dan Jackie yang baru pulang dari mengantar Connor ke sekolah tiba-tiba melihat Todd sudah mati. Maka dari itu Jackie menduga Connor telah memukul Todd, mungkin karena masih kesal dengan dirinya dan tanpa sengaja melakukan pembunuhan sesaat sebelum berangkat ke sekolah. Sekarang Jackie sangat panik ketakutan dan Greg pun berusaha menenangkannya karena bagaimanapun mayat itu harus segera disembunyikan demi keselamatan Connor jika memang anak mereka lah yang membunuh Todd. Connor, he's been so angry. It was an accident. It was bleeding, but it wasn't like that. I explained that we were out of nowhere. It just... I don't know what's happening. Oh, you don't get to lose it right now! Go change out of those clothes.
Malam itu kepolisian serta warga sekitar menyisiri banyak tempat untuk mencari Justin karena hutan di sekitar sana sangatlah luas. Sementara itu Greg dan Jackie pergi membawa mayat Todd ke suatu area hutan untuk dikubur, lur. Jackie yang masih shock pun terus meminta maaf sambil menangis karena insiden itu sangatlah tidak terduga. Di lain sisi Connor main game di kamarnya dan mendengar suara mesin cuci yang ketika dicek ternyata semua peralatan makan di dapur ada di dalam sana. Lalu ketika balik ke kamarnya, terlihat seseorang yang mengirim pesan ke Connor dengan bertanya apakah dia tahu apa itu istilah frogging. Connor yang penasarin pun langsung googling tentang frogging, yang ternyata adalah istilah untuk seseorang yang menyelinap masuk ke rumah orang lain, bahkan tinggal berhari-hari tanpa ketahuan, lur. Namun tanpa Connor sadari, ada seseorang bertopeng kodok yang sedang mengintainya dari pintu kamar. Sepulangnya ke rumah, Greg dan Jackie pun sangat terkejut melihat Connor yang disumpal dan diikat di bathtub dengan pisau lipat hijau tertancap di sabun batang. Jackie pun diminta membawa Connor ke rumah sakit untuk diperiksa kondisinya, sedangkan Greg akan mengecek ke seisi rumah karena dia yakin penyusupnya masih ada di dalam. Sementara itu di kantor polisi, Mujiatun memberitahu Spitz bahwa ada seseorang yang baru saja menelpon 911 dan melaporkan jika dia telah menemukan penculiknya. Namun karena si penelpon tidak tahu di manakah lokasinya berada, polisi dan Spitz pun akan mencari keberadaan si penelpon dengan melacak GPS HP-nya. Di lain sisi, Greg mulai menyusuri rumah dengan membawa pistolnya. Lantai 1 aman, lantai 2 juga aman, lur. Namun sekarang semua foto di tangga telah menghilang dan Greg lanjut memeriksa kamar di loteng. Ternyata di sana ada banyak foto keluarga mereka yang dicoret-coret, dirobek, dan lagi-lagi ada pisau lipat hijau. Greg pun kembali turun ke lantai 1 karena dia mendengar musik dari piringan hitam yang menyala. Lalu, yang terjadi, lur. Scene pun flashback ke POV atau sudut pandang yang berbeda dari sepasang muda-mudi bernama Alec dan Mindy, di mana mereka memang hobi menyelinap masuk ke rumah orang lain, lur, sambil merekam aksinya. Tujuannya apa? Adrenalin, kesenangan, dan kepuasan tersendiri tentunya. Hari itu mereka menyelinap masuk ke rumah Greg dan Jackie lewat garasi, tepat ketika Greg sekeluarga baru pergi. Alec dan Mindy pun sangat terkejut melihat rumah yang begitu besar, sampai akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian, yaitu di kamar tamu loteng yang saking jarangnya dipakai, kasurnya sampai berdebu kayak gini, lur. Mindy juga menemukan sebuah ruang kecil di kamar itu yang biasa dijadikan akses untuk membetulkan plafon rumah, dan mereka akan tidur di sana setiap malam agar tidak ketahuan. Setelah itu Mindy pun berbicara ke kamera dan menjelaskan bahwa video dokumenter itu ditujukan untuk memberitahu cara penyelinap profesional seperti mereka bisa masuk ke rumah orang tanpa diketahui, dan biasanya mereka berpindah rumah setelah tinggal selama tak lebih dari 4 atau 5 hari, lur. Penyelinap juga tidak boleh mengganggu kehidupan si pemilik rumah dan sebaiknya mengincar rumah yang agak besar karena biasanya ada kamar kosong yang tidak pernah dihuni dan bisa dijadikan tempat persembunyian. Mindy sudah sering melakukan penyelinapan selama ini, sedangkan Alec masih anak baru dan rumah itu dipilih oleh Alec, lur. Untungnya di sana nggak ada CCTV, dan bagian terasyik dari menyelinap adalah ketika semua anggota keluarga pergi, lalu penyelinap bisa melakukan apapun di rumah itu. People have a guest room, rarely used by the family, longer than like 4 or 5, makes it harder to be discovered. But when they come home, we have to stick to our hiding places. Oh, I also let him pick up this house. I sure know how to pick 'em, huh? Malam harinya ketika Mindy sudah tidur, Alec pun nekat berkeliling rumah. Dia melihat Jackie yang tidur di kamar, sedangkan Greg tidur di sofa, dan Alec juga mengambil gelas milik Jackie. Keesokan paginya Alec pun nyebat sambil buka jendela yang langsung disuruh masuk oleh Mindy karena sikapnya terlalu beresiko dan bisa ketahuan. Tak lama kemudian Greg pun melempar telepon sampai memecahkan jendela, dan ketika Greg akan pergi ke kamar loteng,
loteng untuk mengambil gelas Jackie di genteng. Mereka berdua pun segera bersembunyi di balik cermin. Ketika rumah sudah kosong, Mindy pun menyembunyikan tas ransel berisi barang-barang kebutuhan mereka di lemari basement. Sementara Alec mengambil 2 foto Figora di tangga, mengambil semua peralatan makan, dan menggerus 1 pil obat tidur milik Jackie yang dicampurkan ke air di botol minumannya. Juga menemukan password wifi di meja dan langsung download aplikasi remote universal, lur tahu kan, agar bisa menyalakan TV di sana. Alex sengaja melakukan hal-hal iseng untuk mempermainkan pemilik rumah yang sebenarnya Mindy tidak setuju dengan sikapnya. Tak lama kemudian tukang reparasi pun datang yang akhirnya dipersilakan masuk oleh Mindy karena toh dia tidak tahu Mindy adalah penyelinap, ya kan? Check it out. How'd you do that? Downloaded an app. Just a second! No, you don't live here. Malam harinya Mindy pun prihatin dengan berita penculikan Justin yang menggemparkan warga kota. Apalagi sebelumnya bocil lain yaitu Michael juga menghilang. Setelah itu Alec memberikan air yang sudah tercampur sedikit obat tidur tanpa sepengetahuan Mindy agar dia bisa tidur dengan nyenyak. Lagi-lagi Alec pun melakukan aksinya, mulai dari menghidupkan TV, melepaskan hamster, sampai mengunci Greg di lemari. Namun karena Jackie datang, Alec pun segera bersembunyi di bawah kasurnya Connor dengan memakai topeng kodok. Lalu ketika semua orang sudah tidur, dengan gendengnya Alec pun menarik selimut Greg dan mengencinginya, lur. Connor hurt you. Connor? Pounding, so I came up. Esok paginya Mindy terkejut melihat Alec yang lagi-lagi nyebat dan bahkan duduk di genteng. Mindy mengingatkan bahwa mereka tidak boleh mengganggu keluarga si pemilik rumah dan harus hidup berdampingan. Namun Alec menjawab jika dia hanya ingin sedikit bermain-main. Sampai akhirnya Alec pun menjatuhkan gelas yang tanpa sengaja mengenai endasnya Todd. What's the point if we don't make them question their sanity a little? Mess with these people. Terrorize them. We coexist. You said that you would be cool. I'm not finished playing yet. Why are you doing this? And I'm sorry, but I'm having fun. Tak lama kemudian Connor naik ke loteng karena mendengar suara-suara yang untungnya mereka segera bersembunyi di ruangan kecil. Mindy pun ingin mereka segera pergi dari rumah itu karena sudah banyak kekacauan yang terjadi. Tapi karena tas ranselnya masih ada di basement, mau nggak mau Mindy harus mengambilnya dan dia butuh pengalih perhatian. Alec yang tadi melihat HP Todd terjatuh langsung diambil untuk menelpon Jackie, juga menyetel lagu Piringan Hitam, sedangkan Mindy OTW ke basement untuk mengambil tas ransel. Namun dilalahnya Todd ada di sana, ya kan? Dan Mindy harus menunggu sampai Todd pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, lur, Ya, ternyata yang membunuh Todd adalah Greg. Dan saat itu dia diantar Spitz balik ke rumah untuk mengambil barang. Tongkat baseball sebagai alat bukti pembunuhan dimasukkan ke tas yang dia simpan di bagasi mobilnya. Lalu Greg lanjut OTW ke TKP penculikan bersama Spitz. Sementara itu Alec yang sudah mengambil semua foto menggunting-guntingnya dan ditempel ke tembok kamar loteng. Di lain sisi Mindy masih syok karena baru saja melihat pembunuhan. Namun ketika dia sudah mengambil tas dan akan pergi, tiba-tiba Jackie sudah balik ke rumah dan masuk ke basement. Mindy pun terpaksa bersembunyi terlebih dahulu dan menyaksikan perdebatan antara Jackie dan Greg, di mana Jackie menduga anaknya Connor telah membunuh Todd, sedangkan Greg sok-sokan kebingungan dan berencana untuk mengubur Todd demi menghilangkan jejaknya. Begitu mereka berdua sudah pergi membawa mayat Todd dengan mobilnya Jackie, Mindy melihat Alec yang sudah membuat
membuat Connor pingsan dan sedang mengikatnya. Sontak Mindy pun akan menelpon polisi karena perbuatan Alex sudah kelewat batas. Sampai akhirnya tanpa sengaja Alex menjatuhkan Mindy dari tangga dan kepalanya pun terbentur hingga pingsan, lur. Setelah itu Alex pun memasukkan Mindy ke bagasi mobilnya Greg, lalu segera mengikat Connor di bathtub, menusukkan pisau lipat hijau di sabun dan akan kabur dari sana dengan mobil Greg. Namun sayangnya Greg dan Jackie sudah keburu balik, yang akhirnya Alex pun langsung bersembunyi. Setelah Jackie pergi membawa Connor ke rumah sakit, ternyata Greg tidak langsung mencari penyusup di rumahnya, namun pergi dengan mobilnya ke suatu tempat yang tentu Mindy masih ada di bagasi, ya kan, lur? Setelah Mindy sadar, dia pun berusaha tenang dan mengecek apa isi tas yang dibawa Greg. Ternyata isinya bukan hanya tongkat baseball, tapi juga ada jaketnya si bocil Justin dan banyak pisau lipat berwarna hijau. Betul sekali, lur, Greg adalah pelaku penculikan anak-anak laki-laki di kotanya. Greg pun memarkir mobilnya di suatu area hutan dan lanjut berjalan. Lalu setelah menunggu beberapa saat, Mindy pun keluar dari mobil dan segera menelpon 911 bahwa dia menemukan pelaku penculikan anak. Namun Mindy tidak tahu lokasinya berada sekarang, yang akhirnya telepon pun putus karena di sana susah sinyal. Tak lama kemudian Mindy menemukan mobil van rongsokan yang seluruh jendelanya ditutupi koran agar cahaya lampunya tidak begitu terlihat. Dengan nekatnya Mindy pun masuk ke dalam dan ya, mobil itu adalah tempat penyekapan Justin serta Michael, lur, yang dimasukkan ke dalam lemari. Mereka pun minta tolong ke Mindy untuk dilepaskan karena Greg sudah menggali lubang kuburan dan mereka pasti akan dibunuh. Lalu yang terjadi, setelah Mindy dibuat pingsan dan dimasukkan ke bagasi, Greg menemukan kamera Mindy dan mengetahui jika ada satu penyelinap lagi di rumahnya. Lalu sesampainya di rumah, Mindy pun dibawa ke kamar lantai atas, dibangunkan dari pingsannya, dan gak pakai lama Greg langsung menembaknya hingga tewas. Setelah itu Greg juga menembak 2 kali ke arah tembok dan menaruh pistol tersebut di tangan Mindy, juga menghapus sidik jarinya. Selanjutnya Greg memburu Alex di rumah dan Alex sengaja memancingnya dengan musik piringan hitam, yang akhirnya dia berhasil memukul tangan Greg hingga pistolnya terlepas. Perkelahian pun terjadi, namun Greg mampu membuat Alex pingsan dengan tongkat besi. Setelah itu untuk memuluskan rencananya, Greg menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Lalu ketika dia akan membunuh Alex, ternyata Alex sudah sadar dan mengambil pistol yang jatuh tadi. Sambil menodong ke arah Greg, Alex pun mengatakan jika dia tahu Greg adalah monster depofil bejat yang telah menculik anak-anak. Namun Greg sudah memikirkan rencana busuknya, yaitu Alex akan dia bunuh. Dan Greg melaporkan bahwa Alex serta Mindy lah pelaku penculikan anak, yang mana Greg terpaksa menembak mereka berdua sebagai bentuk perlawanan karena Alex dan Mindy berniat menculik Connor. Akan tetapi Alex hanya menatap Greg dengan penuh dendam, dan begitu melihat wajah Alex lebih dekat, sontak Greg pun memohon agar tidak dibunuh. Dan Greg ingin menceritakan masa kecilnya yang sangat kelam, berharap bisa diampuni oleh Alex. Namun Alex sudah tidak peduli dengan semua ocehan Greg. Dan akhirnya, lur, Detective on the case. You tied up his son to just in time. Wait, please. You don't understand. When I was a little boy, I don't give a Setelah membunuh Greg, sontak Alex pun menangis, dan tak lama kemudian polisi sudah sampai di sana. Begitu Spitz melihat Alex memegang pistol, dia pun langsung menembak bahu Alex. Namun Spitz terkejut karena Alex mengetahui namanya.
Dengan cepat kepolisian pun menemukan lokasi mobil van setelah melacak GPS HP Mindy saat menelpon, dan kedua anak yang diculik pun langsung dibebaskan. Sementara detektif Spitz terbengong-bengong terkejut-kejut mengetahui rekannya selama ini adalah pelakunya. Ketika Mindy dan Connor sudah pulang, Spitz terpaksa memberitahukan fakta mengerikan itu berikut barang bukti yang masih ada di bagasi mobil Greg. Film pun ditutup dengan Alec yang akan dibawa ke mobil ambulan, dan dia teringat kejadian masa kecilnya yang kelam 15 tahun lalu, lur. Ya, ternyata nama panjang Alec adalah Alec Travers, teman dari Tommy Brown yang dulu telah diculik dan dicelehkan, namun mereka berdua berhasil lolos sebelum dibunuh. Ngerinya, Cole Gordon yang dijadikan tersangka 15 tahun lalu hanyalah korban fitnah, lur, karena seluruh barang bukti di rumah serta di bagasi mobil Cole Gordon sebenarnya diletakkan oleh pelaku aslinya. Siapa lagi kalau bukan Greg Cutthroat, si predator mengerikan dan manipulatif. Itulah alasannya Alec memilih rumah Greg, karena sejak awal, lur, tujuannya hanyalah untuk membalas dendam. Buyar, bagus banget anjir, sumpah film ini. Dari awal nonton udah nebak-nebak kita ya kan, lur. Ini kayaknya film horor supranatural nih. Oh, ada penyelinap ternyata. Jangan-jangan penyelinapnya yang bunuh selengkiannya Jackie. Bukan, Greg ternyata yang bunuh. Loh, Greg kok pelaku penculikan? Loh, sampai akhir, terus kita ini ya kan. Jadi waspadalah, lur, karena predator kayak Greg ini bisa ada di mana saja dan siapa saja. Bahkan mungkin orang terdekat atau keluarga kalian sendiri. Jadi, waspadalah!